takutnya masuk neraka. Kemudian ada juga yang berkata mulai malam ini aneh kagak mau ketemu sama bini aneh. Salah kaprah. Sahabat kirain tuh waktu itu ketemu bini itu bukan ibadah. Dikirain bukan ibadah. Wa fa'alu ma aqarru. Akhirnya mereka mengerjakan apa yang mereka ikrarkan. Mereka mengerjakan tiap hari, siangnya puasa, malamnya tahajud sampai berbulan-bulan, capek juga. Ketika udah berbulan-bulan sahabat ini bingung, kok belum ada kabar gembira ya dari Nabi SAW, kok belum ada kabar baik Rasulullah SAW. Akhirnya kumpul lagi, ya udah dah, ayo sekarang kita datang aja ke rumah istri-istrinya Nabi Muhammad SAW. Kita tanyakan, ma fa'alan Nabi SAW fi khalwatihi, fi darihi. Kita sensus Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Anas bin Malik qal jaa salah satu rahtin ila buyut azwajin Nabi SAW. Datang 3 rahat. Rahat itu bilangan orang antara 3 sampai 9 orang rombongan. Jadi 9 orang ada 3 ke rumah istri-istrinya Nabi Muhammad SAW. Sensus. Apa yang disensus? Tanya gimana sih ibadahnya Nabi Muhammad SAW biar kita bisa jadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata istri-istrinya? Alaihinna salam fa'ala kama fa'ala rijalukum. Rasulullah SAW mengerjakan apa yang dikerjakan para suami pada umumnya. Rasulullah SAW itu apa yang bisa dikerjakan sendiri. Kagak ngandelin orang, enggak ngandelin orang. Mutimmul haq, menyempurnakan hak istri-istrinya. Itulah Nabi Muhammad SAW. Dan tidak pernah menuntut haknya. Rasulullah SAW enggak pernah nuntut haknya. Bahkan saking Rasulullah menghargai istrinya, pernah Rasulullah SAW lagi puasa sunnah aja, lagi puasa sunnah, beliau pulang dari masjid atau pulang dari rumah para sahabat. Rasulullah SAW pulang, Sayyidah Aisyah alaihissalam itu punya makanan begitu. Kebetulan ada yang ngasih makanan. Akhirnya Siti Aisyah lupa kalau Rasulullah SAW lagi puasa. Lupa kalau lagi puasa, Rasulullah pulang udah disediain. Saking kagak mau ngecewain, istrinya udah nyiapin, dibatalin puasanya Nabi Muhammad SAW demi nyenengin istri. Makna membahagiakan hati istri itu pahalanya lebih gede daripada puasa sunnah. Membahagiakan hati istri ini yang dicontohin nama Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada satu riwayat juga Rasulullah SAW dari pengantin baru nih, Nabi Muhammad SAW kenapa doa ngasih mahar itu di kitabun nikah dianjurkan megang kepala, karena ngasih tahu istri itu surganya di suaminya. Surganya istri ada pada suaminya. Di waktu pengantin baru Nabi Muhammad SAW udah ngasih contoh. Ngasih contohnya bagaimana Rasulullah SAW ngambilin susu buat Sayyidah Aisyah. Ngambilin susu buat Sayyidah Aisyah, kemudian didatengin, beliau sendiri yang ngambil. Tapi sebelum dikasih ke Sayyidah Aisyah, diminum dulu sama Nabi Muhammad SAW. Diminum dulu sama Nabi Muhammad SAW, kemudian baru diminumkan ke istrinya. Sehingganya itu menjadi kebiasaan. Setiap hari Siti Aisyah kalau mau minum nungguin Rasulullah SAW, nungguin Rasulullah SAW. Dan perjodohan ini adalah perjodohan satu-satunya perjodohan yang sebelum diakad di dunia sama Sayyidina Abu Bakar, udah diakad di surga sama Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah. Itu akhirnya menjadi kebiasaan. Kita mungkin meremehkan ini. Para istri itu meremehkan nyari berkah daripada suami. Kenapa? Karena udah tahu semuanya. Karena udah tahu semuanya, jadinya kayaknya berkah suami itu nggak penting. Padahal itu sangat penting. Itu surga kita. Itu surga kita. Itu faraj lana. Itu jalan surga buat kita. Sampai pernah suatu hari Sayyidah Aisyah bikin susu begitu, lupa. Nggak pakai gula, pakainya garam. Nggak pakai gula, pakainya garam. Ketika dibawa dikasih ke Rasulullah SAW, dihabisin. Sama Rasulullah SAW dihabisin. Ini akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Habis dihabisin sama Nabi Muhammad SAW, Siti Aisyah bingung. Biasanya kalau minum disisain, dituangin lagi. Dari periknya, dari ceretnya dituangin lagi, dibikinin lagi, dihabisin lagi sama Nabi Muhammad SAW. Sama pakai garam, Bu. Kuat nggak kira-kira begitu? Sampai ketiga kalinya dibikinin pakai garam lagi. Rasulullah SAW lagi tengah-tengah minum, kata Siti Aisyah, ya Rasulullah SAW biasanya kalau minum saya selalu dapat jatah. Kenapa ini dihabisin terus? Oh iya, kata Rasul, baru dikasih.
Pas diminum ternyata rasanya garam, Bu. Ini keluarga yang dicontohin sama Nabi Muhammad SAW. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kalau kita mau istri kita baik sama kita, kita harus baik sama dia. Kalau kita mau suami kita baik sama kita dulu. Karena hakikatnya kepada siapapun kita berbuat baik, kita sedang buat baik kepada diri kita sendiri. Itu hakikatnya. Sebaliknya, kepada siapapun kita berbuat jahat, kita sedang berbuat jahat kepada diri kita sendiri. Di dalam Mi'raj, Rasulullah SAW mengatakan, "Uritu binnar, wa ra'aitu aktsar ahliha nisa." Aku dikasih lihat neraka, sangat disayangkan penduduknya kebanyakan wanita, kata Nabi Muhammad SAW. Qala bimada ya Rasulullah SAW? Dengan apa mereka masuk neraka wahai Nabi Muhammad SAW? Qala yakfurna. Mereka kufur. Ayakfurna billah ya Rasulullah. Apakah mereka kufur kepada Allah wahai Nabi Muhammad SAW? Qala la. Kata Rasulullah, bal yakfurna al-ashir. Mereka kufur kepada suami-suami mereka. Mereka khianat kepada suami-suami mereka. Bu, kalau ibu menggonjeng suaminya di belakangnya, itu ketutup pintu surganya ibu, kebuka pintu nerakanya. Itu namanya khianat. Itu yang dikatakan kufur. Dan juga sebabnya adalah min kasrati tabarruj. Sebabnya wanita itu banyak di neraka kufur sama suami. Prakteknya kufur itu banyak tabarruj. Apa itu tabarruj? Tabarruj at-tazayyunu li ghairi zawjiha. Perempuan itu tabarruj masuk neraka gara-gara tabarruj. Apa itu tabarruj? Dandan, Bu. Gara-gara dandan. Banyak perempuan masuk neraka gara-gara dandan. Padahal dandan itu hukumnya innallaha jamil yuhibbu al-jamal. Allah indah, senang yang indah-indah. Allah senang. Allah senang kita dandan. Tapi salahnya niat kita buat dandan itu buat siapa? Wanita itu kapan dia dandan buat dilihat sama orang lain, itu namanya tabarruj. Jadi gimana dia caranya kalau pergi kondangan begini kagak boleh dandan? Boleh, Bu, bukan kagak boleh. Tapi abis dandan, setor dulu ke wajah ke suami kita. Bang, udah cakep apa belum? Jadi niat dandannya buat suami dulu, bukan buat orang. Kalau udah cakep, Bang, gimana saya jadi berangkat apa jangan? Kapan dia kata jangan, ya udah enakan di rumah, Bu. Ngerti ya? Udah segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.